البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam, ini berarti kita baca matanya lagi. Qala Syekhul Islam rahimahullah, walakin tu'addu a'maluhum fatuhsa. Yaitu apa? Orang kafir walaupun mereka tidak memiliki pemeriksaan seperti pemeriksaan orang yang ditimbang kebaikan dan kejelekannya, tetap amalan mereka itu akan dihitung dan diperiksa juga. Tuhsa, yaitu betul-betul diperiksa satu persatu. Ihsa, bukan hisab yang ringan, tapi ihsa, yaitu pemeriksaan sampai ketelitian yang sangat tinggi. Ini namanya ihsa. Sebagaimana Rasulullah walaupun beliau menyebutkan sekian banyak ratusan sifat-sifat di dalam hadis, tetap beliau mengatakan la uhsi sanaan alaik. Saya tidak mampu untuk menghitung, maksudnya adalah menghitung secara lengkap segala pujian untukmu ya Allah. Jadi untuk orang mukmin pemeriksaannya adalah berupa hisab, yaitu hisab yang ringan. Adapun orang kafir itu ihsa, pemeriksaan dengan sangat teliti. Fayatifuna alaiha. Kemudian mereka akan melihat amalan-amalan tadi. Waqafa ala artinya adalah mengetahui. Wa yuqirruna biha, dan mereka akan mengakui itu. Wa yujzauna biha, dan mereka akan dibalas dengan amalan-amalan mereka tadi. Wa fi ursatil qiyamah al-haud al-mawrud lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan di padang mahsyar itu, arsah, yaitu tanah yang sangat luas itu, padang mahsyar di hari kiamat itu ada haud, ada telaga yang didatangi, yang akan didatangi. Semua orang merasa haus, semua orang ingin ke situ. Milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'uhu asyadu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Aniyah yaitu baldi kah? Atau gayungnya itu adalah sejumlah bintang-bintang di langit. Karena di padang mahsyar orang entah berapa bilion, nggak tahu kita. Demikian pula dari kalangan jinnya. Maka jelas perlu tadi namanya baldi atau gayung. Gayung. Perlu gayung yang banyak. Nah, kalau gayungnya cuma satu pening kita toburnya nanti beraturnya. Tapi dia adalah sebanyak bintang di langit. Ini adalah rahmat Allah untuk para hamba. Tuluhu syahr wa arduhu syahr. Panjangnya 1 bulan, lebarnya juga 1 bulan perjalanan. Masya Allah, ini luas sekali. Telaga. Apanya? Telaganya. Iya, telaganya itu. Panjang dan lebarnya adalah sejarak 1 bulan perjalanan. Kita kalau dari ujung Kedah ke ujung Kedah nggak sampai sebulan ya. Kalau istilahnya jalan kaki ataupun naik kuda nggak sampai sebulan. Itu berarti apa? Memang betul-betul perjalanan yang sangat jauh. Itu adalah rahmat Allah untuk orang-orang yang kehausan di padang mahsyar itu, untuk hamba-hamba yang beriman. Tapi tayyib, man yashrab minhu syarbatan la yatma ba'daha abadan. Barang siapa minum darinya walaupun syarbah, yaitu 1 tegukan saja, dia tidak akan haus setelah itu selamanya. Padahal matahari didekatkan jarak 1 mil. Ini adalah rahmat yang besar dengan adanya telaga Rasulullah itu. Tayyib. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, wa qawluhu walakin tu'addu a'maluhum wa tuhsa wa tuqafun wa yuqafun. Ini lebih tepat. Yuqafun, yaitu mereka dijadikan melihat amalannya itu, mengetahui amalannya itu. Kalau di matan yang ada di matan kita ini wawunya hilang, maka kita bacanya yaqifun. Ila akhirnya tuhsabu a'maluhum wa yukhbaruna biha. Amalan mereka diperiksa dan mereka akan dikabarkan dengan amalan-amalan tadi. Wa yuqarraruna biha, dan mereka dituntut untuk mengakui itu. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia akan dikabari, akan diberitahu dengan amalan dia yang terdahulu dan belakangan.
Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Dan nanti kitab akan diletakkan, yaitu kitab catatan amalan. Lalu engkau akan melihat, wahai Rasulullah SAW, orang-orang yang jahat dalam keadaan mereka ketakutan. Ketakutan dikarenakan apa saja yang tertulis di dalam kitab itu. Al-ayah. Ila ghairi dzalika minal ayat. Dan ayat-ayat yang lain. Qauluhu arsah biwazni darbah. Tayyib lughatan kullu buqatin bainad dur, yaitu setiap tempat di antara rumah-rumah. Wasi'ah, yaitu setiap tempat yang luas di antara rumah-rumah, yaitu tanah lapang. Laisa fiha bina, tidak ada di dalam tanah lapang tadi itu bina, bangunan. Wa urasatul qiyamah, boleh urasat, boleh arasat. Mawaqifuha minal ard, yaitu tempat-tempat berdiri di muka mawaqifuha, yaitu ya tempat-tempat berdiri nanti di padang mahsyar, karena semuanya adalah apa? Berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Atau mawaqif maksudnya adalah fasa kalau beliau inginkan di sini. Karena ayat-ayat menyebutkan manusia nanti memang akan berdiri di hadapan Allah. Cuma sekarang beliau mengatakan mawaqifuha minal ard wal hisab wa ghairi dzalik. Berarti fasanya. Fasa-fasa di padang mahsyar berupa apa? Ard, yaitu penunjukan amalan, wal hisab, pemeriksaan amalan, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain. Atau arat ini adalah kembali ke orangnya juga. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan ditampakkan, akan dihadirkan di hadapan Allah. Baik. Wal haud lughatan, haud yaitu telaga atau perigi, tapi dia besar sekali ya. Secara bahasa adalah majma'ul ma', tempat berkumpulnya air. Seperti apa? Barikah, yaitu perigi. Wal muradu bihi huna huwa ma dzakarahul musannif, yaitu yang disebutkan oleh sang penulis. Wa huwa haqqun sabitun bi ijma'i ahlil haq. Ini adalah sesuatu yang benar dan pasti dengan kesepakatan ahlul haq. Rasulullah SAW memiliki telaga nanti di padang mahsyar. Wa ankarahul khawarij wa ba'dul mu'tazilah. Orang khawarij dan sebagian mu'tazilah mengingkari. Ini anehnya mereka ya. Untuk apa mereka mengingkari itu? Padahal ini faedah, manfaat. Manfaat untuk orang-orang yang sedang kehausan. Tapi keadaan mereka seperti keadaan apa itu? Para pendahulu mereka dari kalangan orang-orang kafir. Apa itu? Bal kadzabu bima lam yuhitu bihi ilm. Mereka mendustakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Nah, sifat orang kafir seperti itu. Nah, sayangnya apa? Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengikuti jejak orang-orang kafir. Padahal nggak boleh mengikuti jejak orang kafir. Baik, wa qad tawataratil ahadits fi isbatil haud. Dan telah mutawatir hadis-hadis tentang ditetapkannya telaga. Kita wajib beriman, dan ini adalah konsekuensi ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, barang siapa dia mengingkari telaga, berarti apa? Dia berbuat bid'ah. Berbuat bid'ah maka dia akan terhalang dari telaga, sebagaimana nanti akan disebutkan insyaallah. Dan juga apa? Orang yang mengingkari suatu kemuliaan, dia akan terharamkan dari kemuliaan tadi. Sebagaimana asar Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syariah, man angkara karamatan hurrimathu. Barang siapa mengingkari suatu karamah, yaitu kemuliaan, dia akan diharamkan dari kemuliaan tadi. Baik. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa qad rawa ahaditsal haud arba'una minas sahabah. Ada 40 orang dari sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang telaga. Wa katsirun minha au aktsaruha fis sahih. Banyak darinya atau bahkan kebanyakannya itu di dalam hadis sahih. Ini kata Ibnul Qayyim dalam Tahdhibus Sunan yang ke-13 muka surat 56. Tahdhibus Sunan kalau di Damat itu dicetak bersamaan dengan apa? Dengan Aunul Ma'bud. Syarah Sunan Abi Dawud. Wa qala al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti fi kitabih
Al-Budurus Safirah. Ini anak tidak mendapatkan kitab itu, mudah-mudahan suatu saat ada jejaknya untuk tahu ini di muka surat keberapa. Warada dzikrul haud min riwayati bid'atin wa khamsina sahabiyan. Datang penyebutan, walaupun sebagiannya dhaif, tapi dia mengatakan datang penyebutan tentang masalah telaga haud itu dari riwayat 50 sekian sahabat. Yang kuat tentunya yang disebutkan Ibnul Qayyim, yang lebih banyak sahihnya. Adapun kalau campur semuanya berarti apa? Ada 50 sekian. Yang Ibnul Qayyim menyebutkan 40 karena apa? Dilihat dari sudut pandang kesahihannya atau hasan dan semacam itu. Minhum al-khulafaul arba'atu ar-rasyidun. Di antara para sahabat ini adalah khulafaur rasyidin yang 4. Semuanya meriwayatkan itu. Wa hufadzus sahabah al-muksirun, dan para penghafal dari kalangan sahabat, para muksirun. Yaitu apa? Abu Hurairah meriwayatkan memang. Demikian pula Aisyah, demikian pula Jabir dan lain-lain. Summa zakarul ahaditsa wahidan wahida. Lalu As-Suyuti ghafarallahu lah menyebutkan hadis-hadis tentang masalah itu tadi satu persatu. Intaha. Faminha, dan maka di antara hadis-hadis tadi adalah ma rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna qadra haudi ma baina ailata ila son'ail Yaman. Ila son'a al Yaman atau son'ai ya. Son'ai berarti karena diidhofahkan. Sesungguhnya ukuran telagaku adalah jarak antara Ailah ini adalah di perbatasan Syam sampai ke Son'a yang di Yaman. Kenapa Rasulullah mengatakan Son'a Yaman? Karena Son'a ada dua. Ada Son'a Yaman, ada Son'a di Syam. Nah, ini jaraknya bukan hanya di Syam saja, tapi antara Syam sampai ke Yaman. Besar sekali. Kenapa? Iya, besar sekali, Masya Allah. Wa anna fihi minal abariqi ka'adadi nujumis sama, dan bahwasanya di dalam telagaku itu ada abariq. Ibrik itu adalah semacam teko. Intinya adalah ya baldi itu untuk mengambil minum. Seperti bilangan bintang-bintang di langit. Iya, teko kah istilahnya? Dayu ya. Ibrik itu yang untuk diisi dengan teh kemudian dikasihkan ke orang-orang itu, dimasukkan ke apa ya, ke cawan-cawan. Apa teko kah? Ibrik. Oh iya. Teko. Wa rawal Bukhari, untuk yang Anas tadi ini adalah Bukhari dan Muslim bahkan, yaitu Bukhari nomor yang ke 6580, Muslim nomor yang ke 2303. Baik, wa rawal Bukhari wa Muslim an Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an. Ini Bukhari nomornya 6589. Kalau Muslim nomornya 2289. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ana farratukum alal haud. Ini tertulis seperti itu, tapi yang disebutkan dalam hadis-hadis adalah tanpa tasdid. Ana farratukum, yaitu aku adalah pendahulu kalian. Sebagaimana apa? Anak yang meninggal duluan istilahnya adalah farad, karena dia mendahului kita di depan pintu surga nanti, mendahului kita menghadap Allah dan seterusnya. Bukan farroto tapi faroto. Ini riwayat yang masyhurah. Aku mendahului kalian di atas telaga haud. Wal farot alladhi sabaqa ilal ma'. Farot adalah orang yang lebih dulu datang ke air. Wa fi sahihaini wa ghairihima min hadithi Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Ini Bukhari nomor yang ke 6579. Muslim nomor yang ke 2292. Masya Allah, ini banyak di dalam Sahih Bukhari Muslim. Bagaimana orang-orang itu masih mengingkari alam gaib, padahal ini berita dari zat yang membawa apa? Rasul yang membawa berita gaib dari Allah. Tayyib. Apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahr. Telagaku itu adalah seperti perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa rihuhu atyab minal misik. Baunya lebih wangi, lebih harum daripada minyak misik. Masya Allah, 1 bulan perjalanan kita mencium bau itu terus sepanjang perjalanan mengelilingi telaga. Kalau kita misalkan mencoba mengelilinginya.
Wa kizanuhu, kizan ini bagi kanujumis sama, seperti bintang-bintang di langit. Kemudian man syariba minhu la yatma abada. Barang siapa minum dari itu, dia tidak akan haus selamanya. Wa fi riwayah haudi masiratu syahr wa zawayahu sawa. Telagaku itu seperti perjalanan 1 bulan. Sisi-sisinya sama, yaitu apa? Yang panjangnya 1 bulan, lebarnya juga 1 bulan, dan semacam itu. Wa ma'uhu abyad minal warid. Airnya itu lebih putih daripada perak. Intinya adalah apa? Putih dan bahkan lebih putih dari itu semua. Ini sumbernya sama di dalam riwayat yang tadi juga. Hadis siapa tadi? Abdullah bin Amr ibn al-As. Wahiyya indahuma aidan. Hadis yang riwayat yang ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ila ghairi dzalika minal ahaditsil mutawatirah. Hadis-hadis yang mutawatir yang lain yang membicarakan masalah ini. Fi isbatil haud, di dalam menetapkan telaga, tentang penetapan telaga. Fayajibul imanu bidzalik wa i'tiqadu subutih. Maka wajib kita mengimaninya dan meyakini tentang kepastian itu. Ilahuna wallahu a'lam. Sekarang telaga kita lihat keindahannya, tapi kalau langsung kita minum kadang kita khawatir juga. Mungkin ada bakteri atau baunya sedang tidak enak, Iya. apalagi sedang habis banjir misalkan.